Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi. Pagi ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 bersama Bu Mei. Jangan lupa sebelumnya like, share, and subscribe video ini. Terima kasih. Tujuan pembelajaran pagi hari ini dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya dengan baik. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan baik. Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan baik. Dengan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara memelihara organ pernapasan dengan baik. Mari kita masuk materinya. Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh ya anak-anak ya, termasuk kesehatan organ pernapasan. Nah, pernah tahun 2015 itu ada bencana kabut melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, suasananya seperti ini anak-anak, hampir tidak terlihat ya, dan semua orang menggunakan masker. Nah, mari kita baca bacaan yang berkaitan dengan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Selanjutnya, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Disilahkan anak-anak melihat bagannya. Ada 8 poin yang bisa anak-anak baca. Ya. Setelah kita membaca wacana tadi, anak-anak akan berlatih membuat kalimat tanya. Kemarin kita sudah belajar tentang kata tanya. Di sini anak-anak membuat pertanyaan dan jawabannya sudah tersedia dalam wacana tadi mengenai apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Anak-anak tentu sudah pandai karena kita sudah sering berlatih ini. Gitu ya anak-anak ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran pagi hari ini: 1. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang karya gambar cerita dengan baik. Dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita dengan baik. Dengan mengingat pengalaman yang berkesan atau menentukan suatu tema, siswa mampu membuat gambar cerita dengan baik. Dengan membaca teks, siswa mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan dengan baik. Silakan anak-anak amati. Ada gambar ilustrasi. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Nah, sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Dicermati anak-anak, gambarnya menarik ya.
Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang komik dan anak-anak sudah membuat komik yang bagus-bagus. Dicermati? Jadi kalau membuat cerita bergambar atau komik, dibuat dulu kolom-kolom atau bloknya ini, kemudian baru dibuat gambar dan ceritanya. Sudah? Setelah anak-anak mengamati, apa ciri-ciri gambar cerita? Coba dituliskan. Kalau sudah, coba cocokkan dengan jawaban yang sudah Bu Guru sediakan. 1. Memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Betul? Yang kedua, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Yang ketiga, memiliki gambar yang menarik. Yang keempat, menghibur dan juga mengandung pesan yang baik untuk anak-anak. Begitu ya? Nah, anak-anak bisa berlatih untuk membuat gambar cerita sesuai dengan pengalaman masing-masing. Misalnya, lingkunganku hijau, udaraku bersih. Atau memilih tema yang lainnya, aku menjaga udaraku bersih dan aku merawat kesehatan pernapasan. Bisa berlatih memilih salah satu. Nah, menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Tadi kita melihat orang memakai masker untuk mencegah adanya bahaya kabut asap karena dapat menyebabkan penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, apa saja cara untuk merawat organ pernafasan? Mari anak-anak menyimak bacaan yang sudah Bu Guru sediakan. Cara memelihara organ pernafasan. Ada menjaga kesehatan organ pernafasan dengan makan makanan yang bergizi dan seterusnya. 2. Menghindari zat-zat yang merusak organ pernafasan, misalnya paparan asap rokok dan sebagainya. Yang ketiga, merawat organ pernafasan, misalnya membersihkan rongga hidung dan seterusnya. Yang terakhir, menjaga kesehatan lingkungan sekitar, misalnya menjaga sanitasi atau sirkulasi udara agar ventilasi di rumah itu berfungsi dengan baik. Sudah? Setelah kita membaca wacana menjaga dan merawat organ pernafasan, anak-anak akan berlatih membuat poster. Ini adalah contoh poster. Namun yang pertama berkaitan dengan kegiatan 3M, yang kedua adalah cuci tangan. Anak-anak bisa berkreasi yang berkaitan dengan merawat organ pernafasan. Jangan lupa membuat sebagus-bagusnya. Gitu ya. Nah, sekarang tugas untuk hari ini. 1. Tuliskan 3 bahaya kabut asap bagi kesehatan. Tadi sudah ada. Cara melindungi diri dari kabut asap, sebutkan 2 cara juga sudah ada ya. Nanti tinggal mengulang kembali materinya. Sebutkan 4 cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang terakhir membuat poster. Jangan lupa dibuat yang bagus, di buku gambar dan diwarnai. Demikian anak-anak pembelajaran pagi hari ini. Ya, belajar dan terus berkarya, semangat menebar manfaat. Ya, terima kasih. Bu Guru cukupkan pagi hari ini. Salam dari Bu Guru, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.